ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan, saya bersuka cita ada di tempat ini. Suatu kehormatan bagi saya, suatu kebanggaan bagi saya boleh melayani Tuhan di atas Tuhan.
dan Raja di atas segala raja dan melayani anak-anaknya di tempat ini. Langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, menyimpannya dalam hati serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita hidup dalam sebuah perjalanan waktu. Hidup ini adalah perjalanan, kita mungkin pernah atau bahkan sering mendengar kalimat tersebut, life is journey, hidup adalah sebuah perjalanan. Saya pernah membaca sebuah quote yang berkata bahwa life is a journey maksud saya not a destination. Hidup adalah sebuah perjalanan dan bukan suatu tujuan, kata quote tersebut. Sekilas saya tidak ada masalah dengan quote tersebut, namun kemudian saya merenungkan quote tersebut sambil berpikir dan mengkritisinya. Dapatkah kita menyebutnya sebagai sebuah perjalanan jika tidak memiliki tujuan? Dapatkah disebut sebagai sebuah perjalanan jika tidak memiliki tujuan? Maka alangkah lebih baiknya jika quote itu berbunyi demikian, life is a series of destination which lead us to one ultimate destiny, eternity. Kehidupan adalah serangkaian dari tujuan-tujuan demi tujuan yang menghantar kita kepada satu tujuan akhir, yaitu kekekalan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah pada mulanya ketika Dia menciptakan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-6 Dia menciptakan manusia, tidak pernah bermaksud untuk manusia dapat mati. Allah tidak menghendaki kematian manusia, tidak merancangkan sebelumnya bahwa manusia suatu saat nanti setelah diciptakan dia akan memberontak kepada Allah, kepada dirinya sendiri. Lalu sebagai akibatnya manusia itu akan mengalami kematian. Itu bukan plan, itu bukan rencana dari Allah. Allah pada mulanya menciptakan bumi ini semuanya baik, demikian kata firman Tuhan. Bahkan setelah pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia, dikatakan di sana bahwa sungguh sangat amat baik. Semuanya teramat baik. Allah tidak menghendaki adanya kematian dari manusia. Namun manusia ini sendiri yang cenderung untuk mencari jalannya sendiri. Mencari nasibnya sendiri. Tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan atau direncanakan oleh Allah, namun berusaha untuk merencanakan apa yang dipandangnya baik. Nah Bapak Ibu, tentu tidak ada satupun di antara kita yang suka kalau kita kehilangan sesuatu dalam melakukan sebuah perjalanan misalnya. Dari satu tempat, katakanlah dari Jakarta menuju ke kota lain, ya ke kota B atau ke kota C, tentu tidak ada seorang pun dari kita yang ingin atau senang jika kita mengalami kehilangan. Tetapi di bandara-bandara, kalau saya tidak salah ingat, gitu ya, selalu ada satu tempat yang bernama lost and found. Tempat di mana orang-orang yang kehilangan barangnya boleh bertanya ke bagian tersebut, adakah barang saya sudah ditemukan atau tidak. Tempat itu tentu sangat berguna bagi orang yang kehilangan sesuatu, apalagi yang kehilangan adalah barang yang dipandangnya berharga. Entah itu mungkin telepon selularnya, entah itu gadget yang lainnya, laptop misalnya, atau tas mungkin. Mungkin kelupaan membawa keluar dari bandara itu tas bagasinya, ya, buru-buru keluar, lalu kehilangan tas tersebut. Ya, orang yang kehilangan ini bisa menghampiri tempat tersebut, lost and found. Siapa tahu barangnya sudah berhasil ditemukan, lalu dia bisa membawa pulang kembali barang tersebut. Namun bagaimana seandainya kita sendiri yang terhilang? Bagaimana jika kita sebagai manusia yang terhilang?
seperti yang dialami oleh Adam dan juga keturunan-keturunannya, ya, termasuk kita, sehingga perjalanan hidup manusia berubah menjadi pengembaraan. Perjalanan hidup manusia yang seharusnya indah, berjalan bersama-sama dengan Allah, berubah drastis 180 derajat menjadi pengembaraan. Kita melihat dari Alkitab kita di dalam Kejadian bahwa Adam diusir keluar dari taman tersebut dan dia harus mengembara di bumi ini. Di bumi yang tanahnya sudah terkutuk. Kalau tadinya Adam tidak perlu bersusah payah, dia tinggal memetik buah-buahan, semua makanan sudah tersedia di taman yang begitu indah itu. Namun akibat pemberontakannya terhadap Allah, dia harus berjerih lelah, harus mencucurkan keringatnya untuk mencari nafkahnya. Perjalanan yang indah berubah drastis menjadi sebuah pengembaraan. Disusul oleh anaknya yang bernama Kain. Akibat membunuh adik kandungnya sendiri, dia diusir dari hadapan Allah dan mengembara. Kita juga melihat tokoh-tokoh lain seperti Abraham, memang bukan karena pelanggaran, tetapi karena dipanggil oleh Allah, dia harus keluar dari tempat tinggalnya, dari tanah kelahirannya, dari Ur Kasdim, keluar ke entah kemana. Ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, that's it. Cuman itu aja. Di manakah itu? Dekatkah dengan kota Medan misalnya? Atau dekatkah dengan Bali dan seterusnya? Tidak ada informasi detail. Yang penting kamu keluar dari sana, mengembaralah dari sana dan seterusnya. Akibat kehilangan kemuliaan Allah, akibat pemberontakan manusia atau akibat dosa, perjalanan yang seharusnya indah berubah menjadi pengembaraan. Demikian juga disusul oleh anak cucunya, Yakub beserta dengan keluarganya, ya sekitar 70-an orang harus mengungsi dari tanah Kanaan menuju ke Mesir karena ada bahaya kelaparan. Untuk memelihara keluarga ini, mereka diungsikan, mengembara, lagi-lagi mengembara, menuju ke tanah Mesir. Tidak terkecuali juga Raja Daud. Daud juga mengalami pengembaraan. Dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Saul berulang kali berusaha untuk membunuh Daud ini. Setelah Saul meninggal dunia, setelah Saul mati, ternyata tidak juga tenang hidupnya Daud. Dikejar-kejar oleh anak kandungnya sendiri. Lagi-lagi dia harus mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan ada satu fase dalam kehidupannya Daud, di mana dia pura-pura gila dalam pengembaraannya tersebut. Dari situ kita bisa simpulkan Bapak Ibu bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah hidup yang ideal. Alkitab menceritakan berulang-ulang kali tentang pengembaraan hidup tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab. Entah itu akibat pelanggaran secara langsung maupun maksud dan rencana Allah. Dunia bukan tempat yang ideal, tetapi Allah menjanjikan satu tempat yang sangat ideal, yang nantinya kita akan warisi jika kita tetap setia kepadanya, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, mengenai lost and found, mengenai kehilangan dan ditemukan, Bapak Ibu, dalam Lukas pasal yang ke-15, ada 3 buah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, semuanya mengenai kehilangan. Nah, perumpamaan-perumpamaan ini dikisahkan atau diceritakan, diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengarnya, kepada termasuk murid-muridnya, sebagai respon dari sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak menyukai dirinya dan ajarannya. Lukas 15 ayat 1 dikatakan demikian di sana. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayat yang kedua, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari ayat yang tadi baru kita dengarkan, kita dapat simpulkan bahwa ada dua
dua kelompok pendengar dari Tuhan Yesus ini. Kelompok yang pertama adalah orang-orang berdosa, maksud saya para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ini adalah kelompok pertama. Yang menarik dari ayat pertama ada kata biasanya datang. Saya menggarisbawahi kata biasanya datang, walaupun dalam bahasa Yunaninya tidak ada kata biasanya, namun dari bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya digunakan kata engiso. Engiso ini menggunakan kata kerja present active participle. Jadi tidak salah ada terjemahan biasanya di sana. Ini menegaskan bahwa orang-orang berdosa dan para pemungut cukai ini memang sudah memiliki kebiasaan untuk mendengarkan Yesus dan dekat kepada Yesus. Saya suka dengan terjemahan bahasa Jawa, ya. Dalam Alkitab bahasa Jawa di sana dikatakan adate, gitu. Yang memiliki adat, memiliki kebiasaan untuk datang kepada Yesus dan untuk mendengarkan Dia. Nah, kelompok yang kedua adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang nanti di perumpamaan yang ketiga atau perumpamaan yang terakhir ini adalah menggambarkan anak sulung dari sang ayah. Sedangkan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini menggambarkan mengenai anak bungsu yang terhilang. Nah, kita mulai dari perumpamaan yang pertama di ayat 3 dikatakan di sana, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Secara hitungan dagang, Bapak Ibu, secara hitungan bisnis ada yang tidak masuk akal dari kisah perumpamaan pertama ini, karena ini hanya berbicara tentang 1% potensi kerugian. 1 potensi kerugian, ya, 1 dibandingkan dengan 100, 1/100 artinya hanya 1%. Orang bisnis secara naluri akan berkata, sudah biarkan saja 1 itu hilang. Saya akan jaga yang 99, jangan sampai ada yang hilang lagi. Ya, kalau bisa dari 99 ini beranak pinak sehingga jadi 150 atau bahkan 300 ekor kemudian. Ya. Tidak sama halnya dengan perumpamaan dalam kisah ini, di mana seorang gembala yang kehilangan 1 ekor domba meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun. Kemudian dia pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya. Gembala ini tidak akan berhenti melakukan pencarian sampai dengan dia berhasil menemukan 1 yang hilang itu. Ada hal yang menarik lagi di ayat-ayat berikutnya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik di sana. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Nah, Bapak Ibu, coba kita berpikir sejenak mengenai ayat ini. Bagaimana caranya seorang gembala mengajak tetangga-tetangganya bersukacita bersama dengan dia? Cukupkah hanya kongko-kongko saja? Hanya nongkrong-nongkrong saja? Ya. Yang penting datang ngumpul, ya, mangan orang mangan sing penting ngumpul gitu ya kan. Makan atau tidak yang penting kumpul rame-rame seperti itu. Bisakah itu dikatakan bersukacita bersama dengan dia? Tidak, ya. Tidak. Tentu saja gembala ini harus mempersiapkan hidangan, mempersiapkan makanan, menyajikan hidangan yang paling baik karena sukacitanya menemukan 1 domba yang hilang. Kemudian saya berpikir demikian, semoga yang saya pikirkan tidak salah gitu ya. Saya berpikir apakah tidak mungkin? Apakah tidak mungkin bahwa untuk mengentertain gitu ya, untuk bersukacita bersama dengan tetangga-tetangganya itu, dia harus korbankan salah 1 atau salah 2 atau mungkin salah 5 dari 99 ekor itu.
rasanya tidak mustahil itu bisa terjadi juga gitu ya. Lagi-lagi hitungan bisnis yang sangat tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya 1% dia cari, dia tanda petik telantarkan yang 99%. Ya. Ketika 1% ditemukan, dia bisa kehilangan 5% atau lebih. Saya tidak langsung menyimpulkan, nanti di bagian terakhir baru kita akan simpulkan berdasarkan 3 perumpamaan ini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Iya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada zaman Tuhan Yesus hidup, ada sebuah nyanyian yang biasa dinyanyikan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nyanyian itu berkata demikian, akan terjadi atau akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa di bumi binasa. Kalau ada satu orang berdosa di bumi ini dilenyapkan dari muka bumi, akan ada sukacita di sorga. Tuhan Yesus memutar balik apa yang diyakini mereka, justru dikatakan di sana demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang itu dan seterusnya. Jelas perumpamaan ini sedang ditujukan kepada kelompok yang kedua, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ini perumpamaan ini ketika diperdengarkan kepada mereka sudah barang tentu membuat gusar, membuat tidak suka hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Kita lanjutkan, kita masuk kepada perumpamaan yang kedua ayat 8 sampai dengan 10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, kita lihat di ayat 10 merupakan pengulangan dari ayat yang ke-7. Ya, di ayat 7 dikatakan demikian juga akan ada sukacita di sorga. Di ayat yang ke-10 dikatakan demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lagi-lagi perkataan ini menusuk tajam ke hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Perkataan ini melukai perasaan mereka. Ya. Kalau boleh pinjam istilah, nyari musuh ini orang nih. Tuhan Yesus nyari musuh nih. Yang biasa kami ajarkan bukan seperti itu, sebaliknya. Kok malah ini yang diajarkan kok kontradiktif dengan yang biasa kami ajarkan seperti itu. Namun ini menggambarkan suasana sorga yang sebenarnya. Bukan menurut perasaan para ahli Taurat ini ataupun orang-orang Farisi tersebut. Mereka merasa bahwa kalau ada orang berdosa tugas mereka lebih ringan, maka sukacita di sorga. Namun Tuhan Yesus berkata sebaliknya. Seandainya ada satu orang bertobat, ada satu saja orang bertobat pun sukacita ada di sorga. Memang jauh lebih berat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lebih mudah menanti seorang yang berdosa mati. Ya. Lebih mudah kita mengutuki orang berdosa biar cepat kau gitu kan. Biar disambar geledek gitu ya. Oh banyak ya. Banyak yang seperti itu ya. Lebih mudah untuk menyumpahi orang berdosa mati ya. Karena tugasnya lebih ringan. Hanya untuk nyumpahin orang berdosa cepat mati. Daripada berdoa dan menjadi berkat bagi orang berdosa itu. Sehingga orang berdosa itu bisa kembali kepada Tuhan. Tugas yang lebih berat. Namun inilah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Nah kita masuk pada perumpamaan yang terakhir atau perumpamaan yang ketiga. Tenang saja Bapak Ibu, saya masih ada 36 slide, jadi ini cuma parable yang terakhir, tapi slide saya masih banyak. Masih mungkin sekitar 1,5 jam atau lebih gitu ya. Masih kuat duduk Bapak Ibu? Masih kuat? Saya yang mungkin gak kuat gitu ya.
biar selesainya saja gitu ya. Ayat yang ke-11 kita akan mendengarkan pembacaan ini, Lukas 15 ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Iya, sampai di situ terlebih dahulu. Kalau kita membaca ayat-ayat ini secara sekilas, ya tentu kita sudah, mungkin saja kita sudah sering kali membaca perumpamaan tentang anak yang hilang ini, atau the parable of the prodigal son dalam bahasa Inggrisnya. Prodigal sendiri artinya bukan yang terhilang atau bukan durhaka atau bukan murtad, tetapi menghambur-hamburkan secara tidak perhitungan, tanpa perhitungan. Perumpamaan ini lebih tepat jika dikatakan bahwa perumpamaan tentang 2 anak yang hilang. Karena di ayat 11 dikatakan Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ada 2 anak laki-laki. Jelas di sini bahwa ada 3 orang tokoh ya, 3 orang tokoh utama dalam perumpamaan ini. Yang pertama adalah ayah atau seorang bapa yang mempunyai 2 anak laki-laki. Dan nanti kita akan mempelajari bersama-sama bahwa yang terhilang bukanlah hanya anak bungsu saja atau bukan hanya 1 anak yang hilang, namun ada 2 anak yang terhilang dari bapaknya ini. Yang bungsu berkata kepada ayahnya di ayat 12, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Pada kebudayaan atau pada suasana timur dekat kuno atau timur tengah kuno pada zaman Tuhan Yesus hidup, ini adalah perilaku yang tidak bisa ditolerir. Perilaku semacam ini adalah perilaku yang sangat tidak bisa diterima dalam komunitas orang-orang Israel. Tidak bisa ditolerir sama sekali. Dalam Ulangan pasal yang ke-21, Ulangan pasal yang ke-21, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20, sampai dengan ayat yang ke-21, di sana kita bisa menemukan kebenaran bahwa anak yang durhaka, anak yang kurang ajar, tidak bisa ditolerir sama sekali, tidak bisa diterima atau tidak bisa dibiarkan tetap berada di komunitas dari Israel. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Ya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harusnya kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Nah, tidak bisa dibiarkan sama sekali perilaku degil seperti anak bungsu ini dibiarkan tetap hidup atau tetap berada di komunitas Israel. Meminta warisan selagi ayahnya hidup sama dengan permintaan supaya ayahnya mati. Meminta warisan pada saat atau ketika ayahnya masih hidup sama dengan permintaan supaya ayahnya mati. I wish you are dead now, Dad. Saya berharap kamu meninggal dunia sekarang juga, Papa. Karena saya tidak menginginkan kamu. Saya hanya menginginkan hartamu. Udah bagikan saja harta bagian saya. Sikap yang sangat kurang ajar dimiliki oleh anak bungsu ini. Anak yang hanya menginginkan hartanya, menginginkan kekayaan orang tuanya, tanpa menginginkan pribadi orang tua itu sendiri.
Kalau kita korelasikan dengan kehidupan akhir zaman ini, di zaman now ini, banyak nggak kira-kira ya Bapak Ibu ya, anak-anak bungsu. Anak-anak bungsu di gereja saja. Saya nggak ngomong di luar komunitas gereja ya. Ada nggak ya? Masih adakah anak-anak bungsu di gereja pada zaman-zaman sekarang ini? Halo? Banyak. Berapa banyak Pak kira-kira Pak? Ratusan. Oh lebih, kayak iklan ya. Banyak nggak kira-kira ya? Masih banyak nggak Bapak Ibu? Yang tidak setuju masih banyak, angkat tangan. Yang tidak setuju saja yang angkat tangan. Oh semuanya setuju ya kan? Ya, saya juga setuju yang sama. Kalau saya minta sebaliknya, saya takut nggak ada yang angkat tangan. Makanya saya balik aja pertanyaannya ya. Yang tidak setuju bahwa masih banyak anak-anak bungsu di gereja-gereja akhir zaman ini, silakan angkat tangan. Tidak ada satupun ya kan. Berarti setuju semua dengan saya bahwa masih banyak anak-anak bungsu di akhir zaman ini. Mengaku anak Allah, mengaku orang percaya. Mengaku dengan mulutnya aku mengasihi engkau. Tetapi sebenarnya yang dikasih hanya harta kekayaan dari ayahnya saja. Dari Bapa di sorga maksud saya. Sikap yang tidak bisa dibiarkan tetap berada di komunitas Israel. Permintaan yang sangat mengejutkan. Karena itu sama dengan permintaan bahwa ayahnya cepatlah segera mati. Ya kan? Karena saya hanya menginginkan hartamu. Saya sudah muak dengan hubungan saya dengan Papa. Ya, mau mati-matilah, yang penting saya dapat bagian saya. Nah di tradisi Israel, anak sulung mendapatkan 2/3 dari kekayaan ayahnya. Sedangkan sisanya anak bungsunya akan memperoleh hanya 1/3 bagian. Artinya yang diperoleh oleh anak bungsu ini adalah 1/3 bagian dari kekayaan ayahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menarik sekali jika kita perhatikan ayat ini, ayat yang ke-12 ini. Di bagian awal dikatakan di sana bahwa Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Kata harta di bagian awal di sini menggunakan kata oisias yang berarti properti atau kekayaan. Namun di bagian selanjutnya ada kata harta juga. Saya bacakan selanjutnya. Lalu ayahnya membagikan apa? Harta kekayaan itu di antara mereka. Tidak lagi dipakai kata oisias. Juga ada kata-kata Yunani lain, katakanlah seperti thesaurus. Thesauros atau thesauron itu juga berarti kekayaan atau harta. Tidak dipakai kata itu di bagian akhir dari ayat 12 ini. Tetapi harta kekayaan di bagian akhir di ayat ini menggunakan kata bios. Ya. Ton bion. Bios artinya life, kehidupan. Anak bungsu ini sadar atau tidak sedang meminta bapaknya mencabik-cabik hidupnya sendiri. Merobek-robek hidupnya sendiri. Hal ini bisa kita pahami karena kekayaan pada zaman itu, pada orang-orang Israel pada zaman tersebut, biasanya berupa asetnya berupa tanah. Maka tidak mudah untuk membagi 1/3. Ya kalau misalnya 3.000 meter dibagi 3 gampang. Bagaimana kalau misalnya tanahnya luasnya 7.215 meter persegi? Susah membaginya, ya kan? Maka tidak ada jalan lain. Tanah itu harus dijual. Nah Bapak Ibu pasti tahu maksud saya, bagaimana kalau tanah itu dijual dengan cepat-cepat atau buru-buru menjualnya, harganya akan turun. Rasanya dulu pun masih berlaku seperti itu ya. Harusnya nilainya berapa, tetapi karena anak bungsunya meminta, dia harus jual cepat. Mungkin kalau dipasang iklan ada kata-kata BU di situ, butuh uang gitu ya kan. Dijual cepat BU gitu ya kan. Hubungi 081, oh waktu itu belum ada handphone, saya lupa, maaf ya. Harga tanahnya dijual murah, for sale. Benar-benar kehidupan Bapak ini harus dicabik-cabik untuk memenuhi, memuaskan keinginan anak bungsunya ini. Dijual harta kekayaannya, properti tanahnya, baru bisa dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 untuk anak bungsunya, 2/3 tetap di-keep, tetap dipertahankan karena ayahnya masih hidup. Untuk siapa? Untuk sang sulung. Ketika dia mati, nanti anak sulung yang akan mewarisi kekayaan tersebut.
Betapa mengerikannya permintaan yang diajukan oleh anak bungsu ini. Betapa mengejutkannya. Namun ada yang lebih mengejutkan lagi selain daripada permintaan yang aneh ini, yaitu ayahnya mengabulkan permintaan anak bungsu ini. Tadi ayat dari Ulangan pasal 21 sudah kita dengarkan bersama-sama bahwa kalau ada anak degil di bangsa Israel harus dihukum mati. Bukan oleh bapaknya sendiri tapi oleh orang-orang sekota. Sama-sama ambil batu rajam sampai mati. Bukannya anak bungsu ini dihukum mati, tetapi justru ayahnya ini kemudian menjual kekayaannya untuk dibagikan kepada anak bungsu ini. Dan beberapa episode berikutnya Bapak Ibu pasti sudah ketahui bahwa akhirnya anak bungsu ini menjual seluruh bagiannya untuk berfoya-foya. Become a prodigal son. Menjadi orang yang ceroboh, orang yang tidak pakai perhitungan. Diboros-boroskan kekayaan yang harusnya adalah kekayaan orang tuanya karena mengingat orang tuanya masih hidup. Ada sebuah kebenaran yang luar biasa saya temukan di sana bahwa ketika kita berusaha untuk mencari kehidupan di luar dari sang sumber kehidupan, yang kita temukan hanya kehampaan. Ketika seseorang berusaha untuk mencari kehidupan di luar dari sang sumber kehidupan, yaitu Allah Bapa di sorga, yang ditemukan hanyalah kehampaan. Semua bagian kekayaannya itu dijual, pergi ke negeri jauh, memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Kemudian ayat ke-14, dihabiskan semuanya. Anak bungsu ini tiba pada satu titik di mana yang dijumpai hanyalah big zero, hanya nol besar, kehampaan, kekosongan belaka. Dan apa yang terjadi, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat, mulai miskin, jatuh miskin. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Bapak Ibu perlu tetap mengingat dalam pikiran kita bahwa anak ini adalah anak Israel. Ya, anak Israel yang sangat mengharamkan babi. Mengharamkan babi, boro-boro memakannya, menyentuhnya pun suatu kenajisan bagi orang-orang Israel. Namun akibat keadaan yang sangat luar biasa ekstrim di negeri orang, dia harus mengadu nasibnya untuk menjadi penjaga babi. Dia lupakan nilai-nilai kebudayaannya, semuanya dia tanggal, semuanya habis, compang-camping. Menjaga babi, menjadi penjaga babi. Ada yang lebih mengerikan lagi di ayat yang ke-16, lalu ia ingin mengisi perutnya bukan dengan babi, ya, bukan dengan cukyo, bukan dengan apa lagi namanya, babi tua, babi hong, wah macam-macam. Giliran babi seru ya, rame gitu. Tetapi anak bungsu ini di negeri orang bukan makan babi, tapi berusaha untuk makan makanan babi. Ampas yang menjadi makanan babi. Sebenarnya ampas ini bukan makanan utamanya babi, Bapak Ibu. Ini second grade-nya. Ya, ini adalah makanan daruratnya babi. Harusnya dari jagung, kalau sedang dalam masa kelimpahan, babi dikasih makan jagung ataupun makanan-makanan yang lainnya. Bukan ampas. Tetapi akibat kelaparan maka terpaksa babi diberi makan ampas. Luar biasa mengerikannya, anak bungsu ini ingin makan ampasnya babi. Ini bukan makanan manusia, makanan rendahannya babi. Makanan cadangannya kalau babi kelaparan gitu ya. Itu pun dia nggak bisa. Tidak dapat makanan ampas tersebut. Pasti tidak ada dalam pemikiran anak bungsu ini, namanya juga penjaga babi.
propertinya majikannya nggak mungkin disembelih untuk dimakan dia sendiri gitu kan. Bisa-bisa sesaat kemudian dia yang dicincang gitu ya kan. Pasti tidak. Dia ingin mengisi perutnya sangat kelaparan yang sangat ekstrim. Dia meminta ampas makanan babi buat dimakan dia. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat yang ke-17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kondisi yang ironis, ya. Seperti yang dialami juga oleh Adam, yang seharusnya menjadi perjalanan indah berubah menjadi pengembaraan, menjadi pengusiran, diusir dari Taman Eden. Demikian juga ada hal kontras, hal yang 180 derajat. Bahkan hanya orang upahan bapaknya pun bisa makan enak di rumah bapaknya. Tetapi dia di daerah rantau, di tanah rantau, dia hampir mati kelaparan. Kemudian anak bungsu ini memiliki sebuah rencana. Saya punya rencana. Saya akan kembali kepada Bapa, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Seorang upahan berbeda dengan seorang budak, Bapak Ibu. Kalau budak ini masih tinggal di rumah atau di properti, ya, di kekayaan dari majikannya, itu seorang budak. Seorang upani, seorang lepasan, orang pegawai lepas. Dia tinggal terserah di mana, ya, mungkin di desa di dekat tempat tinggal majikannya, tetapi tidak boleh tinggal di tanah milik atau tanah kekayaan dari majikannya. Anak bungsu ini sadar bahwa dia sudah mati di hadapan bapaknya. Hanya karena dia memiliki bapa yang sangat baik hati, maka dia masih hidup, masih bisa bernafas waktu itu. Seharusnya dia sudah mati, dia tidak layak. Dan yang dikatakannya ini sangat benar. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sekali lagi ada kisah yang mirip dengan kisah-kisah pada zaman Tuhan Yesus. Tetapi kali ini ayat ini merupakan tambahan, merupakan bagian yang tidak ada di kisah-kisah pada cerita-cerita orang Yahudi pada zaman itu. Cerita-cerita pada zaman Yahudi hanya berhenti pada saat atau pada ayat ke-17. Tetapi aku di sini mati kelaparan dan akhirnya benar-benar mati anak bungsu tersebut. Ini merupakan cerita rakyat orang Yahudi supaya mengajarkan kepada anak-anak orang Israel agar mereka tidak menjadi anak durhaka. Tuh, dengarkan nasihat orang tuamu, jangan dablek, jangan keras kepala. Jangan menjadi anak degil. Lihat nih akibatnya kalau kamu menjadi anak degil. Kamu akan berakhir pada nasibmu akan berakhir pada kematian, pada kebinasaan, mati kelaparan. Namun menariknya perumpamaan ini tidak berakhir di sana. Tuhan Yesus menambahkan dengan kisah yang sangat menyentuh hati bahwa kemudian anak bungsu ini bangkit menghampiri bapaknya. Ayat yang tadi terakhir saya baca, di ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ketika anak ini masih jauh, ayahnya sudah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini bukanlah hal yang lazim dilakukan oleh seorang yang terhormat seperti Bapa dalam perumpamaan ini. Anak-anak Israel masih kecil boleh berlari-lari. Anak remaja boleh berlari-lari. Ibu-ibu seorang perempuan boleh berlari-lari. Tetapi seorang bapa, seorang tuan rumah,
seorang majikan, seorang yang bermartabat, pamali baginya. Sangatlah tidak pantas, sangatlah tidak elok jika berlari. Pakaian yang dikenakan oleh orang Israel tidak seperti yang kita kenakan saat ini, Bapak Ibu. Ya. Tidak sama dengan pakaian yang kita kenakan, laki-laki kenakan pada zaman sekarang. Tapi lebih menyerupai seperti daster begitu ya. Seperti daster, biasanya warnanya putih begitu ya. Saya nggak tahu apakah pakai sorban atau tidak gitu ya. Yang pasti pakainya daster begitu. Untuk berlari-lari, seorang ayah ini atau bapak ini harus mengangkat jubahnya. Mengangkat jubahnya. Dan itu merupakan kehinaan, lambang kehinaan bagi seorang bermartabat seperti ayah ini. Yang memiliki kekayaan. Buktinya bisa dibagi-bagikan ke anaknya. Sangat tidak elok, sangat tidak pantas bagi seorang bapak seperti ini mengangkat jubahnya. Ada bagian tubuhnya yang seharusnya tidak dilihat oleh banyak orang. Suatu kehinaan, suatu kemaluan besar, hal yang memalukan. Jika seorang laki-laki bermartabat seperti bapak ini harus berlari-lari. Tetapi dia tidak memperdulikan apa pikiran orang lain. Dia tidak memperdulikan bakal menjadi pergunjingankah, bakal menjadi omongan orang. Dia tidak ambil pusing, dia angkat jubahnya, dia berlari menghampiri anak bungsu ini. Saya kemudian berpikir, mengapa bapak ini harus berlari mendekati anak ini? Kenapa nggak tunggu saja? Dari jauh bapak ini pasti bisa berpikir, pasti bisa menebak, ini anak ini tahu rasa sekarang kan. Yuk kemarin ngapain jauh-jauh dari saya? Sekarang ambil akibatnya tuh, biar tahu rasa kamu. Anak itu pasti akan mendekat. Kenapa ayah ini harus berlari menghampiri anak ini? Jawabannya ada di Alkitab tadi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati bapaknya tergerak oleh belas kasihan. Bapak ini tidak mau jika orang-orang sekampungnya, orang-orang di daerahnya, tetangga-tetangganya mengerti bahwa anak ini adalah anak degil. Lalu secara hukum, secara adat istiadat, tidak salah jika tetangga-tetangganya mengambil batu melempari anak bungsu ini sampai dengan mati. Tidak ada tuntutan hukum, itu sah. Secara hukum dan adat istiadat sah bagi tetangga-tetangganya untuk melempari anak bungsu ini. Saya berpikir jadi mungkin bahwa ayah ini berlari secepatnya menghampiri anak bungsunya supaya tidak terjadi kecelakaan. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dia segera berlari menghampiri, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata merangkul di sana dalam bahasa Inggris, saya suka dengan bahasa Inggris dari ayat ini, dikatakan di sana fell on his neck. Jatuh pada, ya tidak tepat jatuh juga ya, tetapi lebih tepatnya merangkul ini, kepala ayahnya disandarkan ke bahu mendekati leher dari anaknya. Suatu rangkulan yang begitu intimate, begitu mesra dari bapaknya. Dia tidak peduli bahwa anaknya pernah mengkhianati dia. Anaknya pernah mencabik-cabik kehidupannya. Anaknya pernah memaksa ayah ini untuk menjual harta kekayaannya demi bisa dibagi-bagikan kepada kedua anak ini. Padahal derajat atau kehormatan dari orang Israel adalah berdasarkan propertinya. Bapak Ibu tentu ingat kisah Ayub, di mana dia dikatakan orang yang sangat bermartabat, sangat terhormat karena dia kaya raya. Memiliki tanah banyak, memiliki hewan banyak dan lain sebagainya. Nah, bapak dalam perumpamaan ini dipaksa oleh anak bungsu untuk menjual bahkan semua bagian kekayaannya supaya bisa dibagi sepertiga kepada anak bungsu ini. Namun ayahnya tidak menyimpan kepahitan, tidak benci kepada anaknya. Tidak menaruh dendam, sekarang saatnya pembalasan. Kamu sudah injak-injak saya waktu itu, sekarang waktunya saya menginjak-injak kamu. Tidak dilakukannya, justru dirangkul, dipeluk dengan kasih yang sangat lembut, dengan kasih yang sangat hangat, and kissed him, dan mencium dia.
Coba Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk sedikit membayangkan. Ya. Saya yakin bahwa pada waktu itu anak bungsu ini tidak sempat mandi. Tidak sempat mandi. Ya. Karena mungkin saja dia tidak pamitan dengan majikannya. Dia run away, dia kabur dari tempat majikannya. Jadi sangat mungkin bahwa anak bungsu ini tidak sempat mandi. Padahal pekerjaannya di mana? Halo? Masih ingat pekerjaannya di mana? Kandang babi. Kandang babi yang aromanya sangat luar biasa menakjubkan. Ya, luar biasa menakjubkan. Harumnya. Kalau sudah jadi masakan harum. Iya. Kalau masih hidup sebaliknya. Ya. Ayah ini tidak memperdulikan betapa baunya anak ini. Ya. Saya membayangkan kalau saya jadi ayah ini mungkin saya sudah muntah-muntah. Aku mengasihi engkau, tapi aduh bau sekali gitu ya. Minta ampun baumu gitu. Tidak dihiraukannya, dia tetap memeluk. Dan mungkin saja, ya kalau saya sedikit mendramatisir, mungkin saja dipeluknya beberapa saat, barangkali 1-2 menit, 5 menit. Orang normal, orang biasa, mungkin sudah muntah-muntah, ayah ini tidak peduli, dia tetap peluk anak ini. Karena apa? Karena anak ini sudah hilang, lalu ditemukan kembali. Telah mati, namun hidup kembali. Mati bukan secara harafiah, namun secara figuratif, secara seharusnya anak ini sudah mati. Sudah gak dapat bagian apa-apa dalam keluarga. Tidak mendapat bagian apa-apa dari keluarga tersebut. Namun diterima kembali dengan kasih yang sangat hangat. Nah, Bapak Ibu, saya coba simpulkan berdasarkan 3 perumpamaan ini. Ada 2 perumpamaan pertama, di mana perumpamaan pertama adalah berbicara tentang domba yang hilang. Lalu ada seorang gembala yang dengan aktif mencari domba tersebut. Betul ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian perumpamaan yang kedua mirip dengan perumpamaan pertama. Ada seorang perempuan yang kehilangan yang memiliki 10 dirham, kehilangan 1 dirham, kehilangan uang. Ya, dia mengalami kerugian 10%, lalu mencari 1 dirham yang hilang itu. Kesamanya terletak pada kedua-duanya melakukan pencarian secara aktif sesuatu yang hilang ini. Gembala tersebut mencari dombanya yang hilang, perempuan ini yang kehilangan dirham mencari secara aktif dirhamnya yang hilang. Namun di perumpamaan ketiga ini kita tidak temukan bahwa ada seseorang yang mencari anak bungsu yang hilang ini. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena anak bungsu ini memiliki kakak, memiliki saudara anak sulung yang sama-sama terhilang dengan dia. Seharusnya anak sulung inilah yang berperan aktif untuk mencari adiknya yang hilang. Seharusnya anak sulung ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, adikku sudah hilang. Adikku sudah hilang. Dia sudah memboros-boroskan hartanya, saya yakin sekarang sudah habis hartanya. Kasihan dia ayah. Izinkan saya untuk mencari dia dan membawa pulang ke rumah papa. Nanti berapapun biayanya, dia sudah gak punya apa-apa, saya yang akan tanggung biaya adik saya." Tetapi tidak terjadi dalam perumpamaan ini. Di awal tadi saya sampaikan bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini adalah gambaran dari kakak sulung ini. Kakak sulung ini bukan mencari anak yang hilang, malah menyumpahi supaya mati. Biar mati saja dia. Bahkan dia protes kepada Tuhan Yesus. Saya kembali ke ayat yang kedua. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dia justru protes kepada Tuhan yang berusaha untuk menyelamatkan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini berpikir harusnya orang-orang seperti itu mati. Kenapa kamu justru menyambut mereka? Jadi bukannya mencari yang terhilang, justru anak sulung ini sama-sama terhilang. Hanya bedanya apa Bapak Ibu? Anak bungsu ini terhilang dari hadapan orang tuanya dengan cara meninggalkan rumah orang tuanya. Sedangkan anak sulung ini terhilang di dalam rumah orang tuanya.
Secara lahiriah, anak sulung ini melakukan kegiatan-kegiatan agamawi, sangat religius, sangat rohani. Mungkin kalau zaman sekarang sedikit-sedikit akan berkata shalom, haleluya, puji Tuhan, glory. Tapi mungkin bukan amin. Ya, mungkin bukan amin gitu ya. Karena kalau amin bukan, ya kan, bukan gitu. Mungkin hanya glory, haleluya, ya. Shalom begitu ya kan. Kelihatan rohani, ada dekat dengan papanya secara lahiriah, namun hatinya jauh dari papanya. Banyak itu. Iya, banyak itu. Saya setuju banyak itu ya seperti itu. Merasa bahwa anak sulung ini merasa selamat, merasa aman. Karena menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang dituntut kepadanya. Tetapi sebenarnya dia jauh dari esensi keagamaan itu sendiri. Dia merasa sudah selamat, padahal sebenarnya dia jauh dari esensi keselamatan itu sendiri. Nah, kita menemukan juga kesamaan dari kedua anak ini, antara anak bungsu dan anak sulung. Kedua-duanya sama-sama ingin menguasai atau ingin memiliki kekayaan ayahnya. Anak bungsu ini menginginkan kekayaan ayahnya dan meminta secara terus terang kepada ayahnya. Anak sulung ini tidak punya cukup nyali untuk memintanya. Tetapi sebenarnya dia menginginkan kekayaan orang tuanya juga. Tetapi tidak pernah menginginkan pribadi ayahnya. Dia mau hartanya, dia mau fasilitasnya, dia mau kehormatan. Sama-sama dihormati karena anaknya papahnya gitu. Anak dari bapak ini, bapak yang terhormat. Mau statusnya, mau kehormatannya, mau fasilitasnya. Tetapi tidak mau ayahnya. Sama-sama keduanya muak dengan hubungan anak dan bapak ini. Hanya bedanya anak bungsu muak lalu berkata, aku akan pergi meninggalkan kau papa. Anak sulung ini, aku sebenarnya muak, tapi aku simpan saja. Aku tidak mengingini engkau, aku hanya ingin hartamu. Buktinya apa? Ketika ayahnya membuat pesta. Membuat pesta untuk merayakan anak bungsunya yang tadinya hilang, lalu ditemukan kembali ini. Anak sulungnya protes, mari kita lihat ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang seterusnya. Jawab hamba itu, nah, ini ada suara rame-rame, anak sulung ini penasaran, dia bertanya kepada hamba-hambanya. Lalu ada jawab seseorang, jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Perhatikan di sana kata adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat ke-28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat ke-29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing. Kontras dengan lembu yang tambun. Anak bungsu ini dihadiahi ya, perayaan berupa mengorbankan anak lembu yang tambun. Itu menggambarkan perayaan besar-besaran. Seluruh tetangganya pasti diundang dalam perjamuan itu. Ironisnya, anak sulungnya sendiri nggak mau ikut dalam perayaan tersebut. Dia protes, dia marah. Aku tidak mau masuk. Telah bertahun-tahun. Dalam bahasa Indonesia ada dihilangkan satu kata yang menurut saya penting, yaitu kata ido. Kata look, lihatlah. Jadi saya membayangkan ayat ini, lalu saya merekonstruksi ulang ayat ini, saya membayangkan anak sulung sambil mengacungkan telunjuknya ke muka ayahnya. Lihat, lihat betapa kurang ajarnya anak sulung ini. Dan dia pun sama layaknya untuk dirajam batu. Tetapi ayah ini ayah yang sangat luar biasa. Tidak boleh kita tafsirkan lain pribadi Bapa dalam perumpamaan ini selain dari Allah Bapa di sorga.
Hanya Allah Bapa di sorga yang memiliki kualitas seperti ini. Walaupun anak-anaknya kurang ajar, anak-anaknya durhaka, anak-anaknya tidak sopan, anak-anaknya menginjak-injak harga dirinya, tetapi dia tetap mengasihi mereka. Kepada anak sulung, ayah ini menghampiri keluar. Dia menyambut anak sulung itu, ayahnya keluar, ayat 28. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, mengajak masuk. Ayolah kakak, adikmu ini sudah datang. Adikmu hidup kembali. Ayo kita rayakan bersama-sama, bersuka cita bersama dengan saya. Kakaknya tetap menolak, si sulung ini tetap menolak. Perhatikan ayat yang ke-30. Tetapi baru saja datang anakmu. Dia tidak mau mengakui bahwa ini adalah adiknya. Baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Anakmu. Bukannya berkata adikku, tetapi justru berkata anakmu nih, menyalahkan bapaknya. Kehidupan religi yang dibangun oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang digambarkan sebagai kakak sulung di perumpamaan ini, seolah-olah membenarkan mereka untuk menyalahkan Allah jika ada hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, aku sudah setia mengiring engkau, aku sudah setia melayani engkau. Seminggu 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin setiap hari saya datang ke gereja. Ibadah kaum pria datang, kaum remaja datang, usia indah datang, ya. Pemuda remaja datang, ya. Ibadah kaum pria datang, waski datang juga, ya kan? Itu. Semuanya datang, tidak salah. Tetapi kalau kemudian kehidupan religius itu menjadi alasan untuk menyalahkan Allah, tidak ada bedanya dengan anak sulung di sini. Betul. Tidak ada bedanya dengan anak sulung ini. Kita lihat bahwa ada 2 anak yang terhilang, anak bungsu dan anak yang sulung. Ya, anak sulung ini yang seharusnya menjemput adiknya, membawa pulang adik bungsunya, tidak dilakukannya, justru menyumpahi mati. Ahli-ahli Farisi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menyumpahi orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Namun kita bersyukur karena kita memiliki kakak sulung yang sejati. Kita tidak seperti anak bungsu dalam perumpamaan ini yang memiliki kakak sulung yang sama-sama terhilang. Namun kita memiliki kakak sulung yang sejati, yang rela mengorbankan segala-galanya, termasuk nyawanya sendiri. Dia korbankan supaya kita, sang bungsu, bisa diperdamaikan kembali. Nah, maka sebagai saudara-saudara seiman di dalam Kristus, yang pertama kita harus bersyukur kita memiliki kakak sulung. Tadinya kita terhilang. Tadinya kita seharusnya binasa. Tadinya kita get lost, but am found. Tadinya sesat, tadinya terhilang, namun sekarang ditemukan kembali. Betapa kita harus melimpah dengan ucapan syukur memiliki kakak sulung yang luar biasa. Dalam segala hal. Dijadikan sama dengan manusia. Ia mengambil rupa seorang hamba, agar kita yang tadinya hamba-hamba dosa,
dibebaskan, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Lalu yang kedua, setelah kita bersyukur karena kita memiliki kakak sulung yang sejati, kita harus meneladani kakak sulung kita, Tuhan Yesus Kristus, sanjungan kita. Sebagaimana kakak sulung sejati ini menghampiri adik bungsunya, yaitu kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita pun harus menghampiri adik-adik kita. Menghampiri orang-orang yang masih terhilang. Miliki kasihnya Bapa, miliki keteladanan, karakter yang dimiliki oleh kakak sulung kita, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kasih Bapa boleh mengalir, memenuhi kehidupan kita. Dan kita boleh menjadi saluran kasihnya. Sehingga kasihnya boleh sampai kepada sebanyak mungkin orang. Itulah yang menjadi kerinduan Bapa di sorga. Sebanyak mungkin, bahkan semua orang sebisa-bisanya. Sebanyak mungkin, tidak ada yang binasa. Namun itu tidak terjadi secara otomatis. Sebagaimana Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus, aku pun mengutus kamu. Dia mengutus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini bukan hanya tugas seorang pendeta, namun tugas kita semua untuk mencari dan menemukan yang terhilang, agar bisa berdamai dengan Bapa di sorga melalui korban kakak sulung kita, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Mari kita memberikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat.
sekarang. Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.